warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah. Gimana, pada sehat semuanya? Sehat Pak. Alhamdulillah ya, pada sehat semuanya. Sebelum kita memulai kepada pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah. Semoga dengan dimulainya pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa, semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Sekarang Bapak akan mengabsen kalian Ibnu, Hadir Pak. Asep, Hadir. Rizky. Hadir Pak. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Nasib Pak sudah hadir. Oh, Asep ya, kenapa? Katanya sakit Pak. Iya. Kita doakan ya, semoga yang sakit segera disembuhkan dan juga yang ada kesibukan semoga dipermudah dan juga dilancarkan segala urusannya. Amin. Nah, untuk minggu sekarang, untuk pertemuan sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana indahnya berperilaku terpuji ketika bertamu atau adab bertamu. Gitu. Nah, sebelumnya ada yang masih ingat gak pelajaran kita pada minggu kemarin tentang adab kepada orang tua? Harus bagaimana sih kita adab kepada orang tua? Harus patuh Pak. Harus sepatu, terus Harus sopan. harus sopan. Kamu mulai jawab, harus menghormati, dan di balik itu semua ada juga kita harus membantu kedua orang tua ya. Harus kita jangan hanya meminta jajan saja gitu, tapi kita juga harus membantu ketika orang tua sibuk. Nah, agar kalian tidak bertanya-tanya gitu mengenai kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, di sini ada beberapa kegiatan yaitu pendahuluan yang tadi sudah disampaikan, doa gitu dan juga pemaksinan. Yang selanjutnya yaitu kegiatan inti, yang ketiga kesimpulan, dan yang keempat penutup. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada beberapa hal yang harus kalian pahami, yang harus kalian capai sebagai siswa. Nah, yang pertama, siswa dapat memahami dan menjelaskan adab bertamu sesuai ajaran Islam sebagai wujud keimanan kepada Allah. Yang kedua, siswa atau kalian dapat menunjukkan sikap hormat dan toleran dalam interaksi sosial, terutama saat bertamu. Ketiga, siswa dapat menerapkan prinsip-prinsip adab bertamu dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga yang keempat, siswa dapat mempraktikkan adab bertamu dengan benar dalam simulasi atau kegiatan nyata atau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, kita mulai saja pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Bapak ada sebuah cuplikan video yang mana itu berisikan bagaimana adab bertamu. Disimak baik-baik ya. Ya Pak. Nah, videonya. Don, bagaimana kalau kita bawa Andi, kita ajak main sepak bola? Boleh, tapi pinjam bola Andi saja ya. Oke deh, yuk berangkat. Andi, 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 Andi. Don, pintu rumahnya tidak dikunci. Ayo kita masuk. Perlu membersihkan kaki dulu tidak? Tidak
Setelah kita menonton atau melihat cuplikan video tersebut, apakah perilaku seseorang yang berbaju hijau dan juga berbaju merah mencerminkan adab bertamu yang baik? Tidak. Kenapa? Karena tadi kakinya kotor. Kakinya kotor. Ada lagi? Tidak mengucapkan salam, Pak. Dan mengucapkan salam. Ada lagi? Masuk tanpa izin, Pak. Tanpa izin. Nah, oleh karena itu Bapak akan memberi tugas kepada kalian untuk menjawab atau untuk menjawab bagaimana ada bertamu yang baik. Nah, yang pertama, bagaimana ada bertamu yang baik menurut Islam? Nah, yang ketiga, bagaimana ada sebagai penerima tamu sebagai ibu yang tadi. Nah, yang ketiga, apa hikmah atau manfaat bertamu menurut Islam? Nah, oleh karena itu Bapak akan membagi kalian lembar jawaban untuk kalian isi dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di depan. Jawabannya bisa kalian lihat ya di buku paket yang sudah tadi dibagikan. Waktu kalian 20 menit, cukup gak? Cukup, Pak. Cukup. Silakan dikerjakan. Waktu kalian 5 menit lagi. Baik, Pak. Gimana sudah? Sudah, Pak. Saya sudah. Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Silakan mau siapa dulu? Baik, Pak. Silakan Ibnu, coba jawab pertanyaan dari bagaimana ada bertamu yang baik menurut Islam. Silakan maju ke depan. Sudah, Pak. Ya, ke depan. Ada bertamu yang baik menurut Islam. Yang pertama, mengucap salam sebelum masuk ke rumah. Sebaiknya kita mengucapkan salam kepada tuan rumah. Yang kedua, minta izin masuk. Dan yang ketiga, tamu tidak boleh lebih dari 3 hari. Dan yang keempat, kembali pulang ketika tuan rumah tidak mengizinkan masuk. Dan yang kelima, tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Sudah? Sudah, Pak. Bagus ya jawabannya. Silakan yang kedua, Chef. Yang mana, Pak? Yang bagaimana ada penerima tamu menurut Islam? Baik, Pak. Kamu siapa kamu? Ya, Pak. Baik, jadi ada penerima tamu. Yang pertama, memuliakan tamu sesuai sabda Rasulullah SAW yang artinya, dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan lahir hendaklah tidak memuliakan tamunya. Yang kedua, jangan menunggu sampai tamu datang. Sebaiknya kita memasak masakan kemudian mengundang orang untuk datang makan bersama kita. Yang ketiga, diusahakan bagi tuan rumah menemani tamu makan. Yang keempat, hak seorang tamu untuk dilayani adalah selama 3 hari. Selama itu tuan rumah dianjurkan menghormati dan melayani tamu dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, jangan sekali-kali memisahkan tamu. Silakan melayani keinginan tamu. Yang kelima, bila tamu akan pulang, maka disidangkan bagi tuan rumah untuk mengantarkannya sampai ke pintu rumah. Berapa? Sudah. Nah, baik, bagus jawabannya. Bukan. Yang ketiga, silakan Rizky yang terakhir. Apa manfaat dari bertamu atau saling mengunjungi? Baik Pak, di sini saya akan membacakan apa hikmah bertamu menurut Islam. Yang pertama, bertamu dengan adab yang baik dapat menumbuhkan sikap toleran terhadap orang lain dan menjauhkan sikap paksaan, tekanan, ancaman dan lain-lain.
Islam mengajarkan tata cara dalam pergaulan harus dengan adab atau budi pekerti yang baik dan selalu menghargai orang lain. 2. Islam memandang setiap orang mempunyai persamaan dan kesesuaian dalam berbagai hal dan kepentingan. Karena itu, dengan bertamu, seorang akan mempertemukan persamaan atau kesesuaian, sehingga akan terjalin persahabatan dan kerjasama yang baik. Yang ketiga, bertamu dapat menciptakan perdamaian dan mempererat persaudaraan. 4. Bertamu sebagai sarana untuk berdakwah dan menciptakan kehidupan masyarakat yang bermartabat. Orang yang bertamu bisa menyampaikan kabar dan kebenaran. Tuan rumah dapat memahami kabar dan berita kebenaran yang disampaikan. Dengan demikian telah terjadi proses dakwah, datangnya membawa rahmat dan kepulangannya membawa ampunan bagi tuan rumah. Dan yang kelima, diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur untuk ibadah. Sekian Pak. Ya, baik, bagus. Tangan. Nah, baik ya. Semua jawaban dari teman-teman atau dari kalian, dari Ibnu, tadi dari Asep, dan juga dari Rizky sudah baik dan sudah bagus gitu ya. Sudah menjawab gitu. Apa gitu? Ada bertemu yang baik, ada penerima tamu yang baik, dan juga manfaat dari bertamu itu sendiri. Nah, sekarang Bapak akan menyimpulkan gitu dari jawaban-jawaban kalian tadi. Nah, yang pertama ada bertamu, yaitu diantaranya tadi benar mengucapkan salam, meminta izin masuk, dan juga tidak membelakangi pintu, gitu. tidak mengintip. Nah, sebaiknya gitu, kalau kita bertamu ke rumah orang, kita harus mengucapkan salam dan juga meminta izin terlebih dahulu. Jangan kita bertamu ke rumah orang selama boy aja gitu, jangan gitu. Tapi kita harus izin dulu, tok dulu, assalamualaikum. Nah, sudah dibukakan, saya boleh masuk, boleh kayak gitu. Nah, baru kita bisa masuk ke rumah orang yang kita kunjungi. Dan juga bertamu itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Nah, kalau kita mau bertamu atau berkunjung ke rumah teman, ke rumah saudara, rumah tetangga, nah kita itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Karena takutnya memisahkan kepada pribumi. Nah, kembali pulang ketika tuan rumah tidak mengizinkan. Nah, kalau kita sudah izin masuk, izin mau bertamu, tapi tidak diperbolehkan oleh pribuminya atau tuan rumahnya, maka kita sebaiknya kita kembali pulang saja, jangan memaksakan masuk. Dan juga tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan, tidak mengintip. Maka terkadang kita kalau kita sudah mengetuk pintu, sudah mengucapkan salam, tapi tidak ada jawaban, nah kita itu suka mengintip dari luar, sedangkan itu tidak diperbolehkan oleh agama. Karena itu salah satu hal aib gitu, aib dari tuan rumah. Nah, yang kedua ada penerima tamu, ada sebagai penerima sebagai tuan rumah. Nah, diantaranya memuliakan tamu, menyediakan jamuan makanan, dan mengundang tamu. Kita harus bisa memuliakan tamu, baik itu tamu yang kita undang atau tamu yang tidak kita undang. Kita harus tetap memuliakan tamu. Dan juga melayaninya selama 3 hari tadi, menemani makan dan tidak menyusahkan tamu. Nah, kita harus menemani makan tamu agar tamu tidak canggung atau tidak malu ketika makan gitu. Nah, dan juga mengantarkan tamu sampai ke pintu depan. Jangan kalau tamu mau pulang sudah berkunjung kepada kita, maka kita harus mengantarkannya sampai ke depan pintu rumah. Nah, yang terakhir ada hikmah bertamu atau manfaat dari bertamu itu sendiri. Nah, tumbuhnya rasa toleran, terjadinya persahabatan dan kerjasama yang baik. Nah, dengan kita
sering bertamu, sering berkunjung, sering bersosialisasi dengan orang-orang, dengan tetangga, dengan kerabat atau dengan orang lain sekalipun, maka kita akan tumbuh gitu. Dari kita dan juga dari orang lainnya pun akan tumbuh rasa toleran dan kerjasama yang baik dan menciptakan perdamaian dan persaudaraan. Jika kita saling bersosialisasi, saling bertamu, saling berkunjung, maka yang orang lain pun yang tidak kita kenal sekalipun, kalau kita baik bersosialisasi maka akan menumbuhkan persaudaraan dan dilambangkan rezeki serta sarana bersedekah. Bagaimana? Dapat dimengerti? Mengerti Pak? Mengerti ya. Nah mungkin itu saja pelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian semua dan juga kita semua dapat menjalankan atau mempraktikkan adab bertamu, adab sebagai tamu atau adab sebagai penerima tamu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Dan kita tutup saja pelajaran kita pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mungkin itu dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.